5 sekawan, berkelana. Bagian 7. Tamu yang diundang dan yang tidak. Saat itu anak-anak tidak bisa dibilang kepingin melihat-lihat perkemahan, setelah Lou bersikap begitu tidak enak terhadap mereka. Sebagai gantinya, mereka yang mengajak Nobi melihat-lihat kedua karavan mereka. Nobi tidak habis-habisnya kagum, karena belum pernah melihat karavan-karavan seindah itu. Astaga, kelihatannya seperti istana, katanya. Maksudmu begitu keran itu diputar airnya akan langsung mengucur. Bolehkah aku mencoba? Selama hidup, aku belum pernah memutar keran air. Berkali-kali ia membuka dan menutup keran dan setiap kali berseru kagum pada saat air mengalir keluar. Dipukul-pukulkannya kepalanya ke kasur pembaringan untuk menguji keempukannya. Dikaguminya hamparan-hamparan empuk di lantai, serta barang pecah belah yang berkilat-kilat. Menyenangkan sekali kedatangan tamu seperti dia. Anak-anak semakin senang saja pada Nobi. Mereka pun menyukai Barker dan Growler. Kedua anjing sirkus itu tingkah lakunya sopan, penurut dan periang. Pongo tentu saja ingin ikut-ikut membuka dan menutup keran. Spray-spray yang menutupi pembaringan ditariknya sehingga terlepas, karena ia ingin melihat ada apa di bawahnya. Bukan itu saja, ia juga mengambil cerek dari atas kompor, lalu ditempelkannya cerek ke bibirnya yang tebal. Pongo minum dengan bunyi bergeleguk-geleguk. Kau lupa sopan santun, Pongo. Seru Nobi kaget sambil menyentakkan cerek dari tangan simpanse itu. N tertawa terpekik. Ia suka sekali pada Pongo, dan nampaknya binatang itu juga senang pada N. Kemana saja anak itu pergi, Pongo selalu membuntuti sambil mengusap-usap rambutnya. Nguk-nguk, terdengar suaranya, seperti hendak menyatakan rasa sayang. Maukah kamu minum teh bersama kami? Tanya Julian sambil melirik ke arlojinya. Sudah waktunya sekarang. Wah, aku tak biasa minum teh, kata Nobi. Ya, tentu saja aku mau. Tapi kalian tak keberatan jika aku di sini. Aku tak biasa bersopan-sopan seperti kalian. Lagi pula aku agak kotor, pokoknya lain dari kalian. Tapi kalian baik budi. Kami senang sekali jika kamu mau tinggal untuk minum teh, kata N bergembira. Akan kupersiapkan roti dulu ya. Kau suka roti dengan tumis daging? Tentu saja, kata Nobi. Pongo juga suka. Jangan biarkan dia dekat-dekat, nanti habis semua disikatnya. Perjamuan teh sore itu menyenangkan. Mereka duduk-duduk di padang rumput, di sisi karavan yang teduh. Barker dan Growler duduk bersama Timmy. Pongo menemani N, dan dengan sopan sekali diterimanya potongan-potongan roti yang disodorkan. Nobi kelihatan sangat menikmati hidangan saat itu. Makannya banyak sekali sambil bicara terus dengan mulut penuh. Anak-anak tergelak-gelak karena tingkahnya yang kocak. Ia menirukan paman dan yang sedang melawak. Ia berjumpalitan mengelilingi karavan, sambil menunggu N mempersiapkan hidangan roti lagi. Kemudian ia makan roti dengan kepala di bawah dan kaki menjulang ke atas. Tim melongo melihatnya. Anjing itu mengelilinginya beberapa kali sambil mengendus-endus muka Nobi. Seolah-olah hendak berkata, aneh. Kakinya tidak ada sesuatu yang tidak beres dengan anak ini. Akhirnya semua kenyang. Nobi bangkit, hendak pergi. Ia merasa was-was, mungkin saja ia sudah terlalu lama di situ. Aku senang sekali di sini sampai melupakan waktu, katanya Kiko. Pasti aku sudah terlalu lama bertamu. Cuma kalian saja terlalu sopan tak mau mengusir aku. Wah, tehnya tadi nikmat sekali. Terima kasih, Non, karena telah menghidangkan roti yang begitu enak. Tingkah lakuku tidak sesopan kalian, tapi biar begitu terima kasih banyak. Kau sangat sopan, kata N dengan hangat. Kau tamu yang menyenangkan. Jangan segan-segan datang lagi. Terima kasih, aku pasti datang, kata Nobi. Ia sudah lupa lagi pada kekikukannya yang datang dengan tiba-tiba tadi. Ia memandang berkeliling dengan wajah berseri-seri. Mana Pongo? Coba lihat kunyuk itu. Ia mengambil selembar sapu tangan milik kalian, dan sekarang sedang membersihkan hidung dengannya. N tertawa geli. Biar untuk dia sajalah, katanya. Toh sudah usang. Kalian akan lama berkemah di sini. Tanya Nobi. Yah, sebetulnya bukan di sini, kata Julian. Kami berniat naik agak tinggi sedikit ke atas bukit. Hawa di sana lebih sejuk. Tapi mungkin kami akan menginap di sini malam ini. Sebetulnya kami bermaksud naik ke atas sore ini juga, tapi sekarang lebih baik kami di sini dulu, dan besok baru ke atas. Mungkin besok pagi kami akan bisa melihat-lihat perkemahan sirkus. Wah, kalau ada Lou tidak bisa, kata Nobi. Kalau ia sudah sekali menyuruh pergi, ia tidak main-main.
Tapi kalau dia tidak ada, bisa saja. Aku akan datang nanti untuk memberitahukan. Petik 2. Baiklah, kata Julian. Aku tidak takut pada Lou tapi kami tak ingin kamu mengalami kesulitan karena kami, Nobi. Jika besok Lou ada di perkemahan kami akan langsung naik ke bukit. Kamu kan bisa mengisyaratkan pada kami jika ia meninggalkan perkemahan, dan kami bisa turun kapan saja. Dan ingat, kapan saja kau mau, harap datang menjenguk kami. Dan jangan lupa membawa Pongo, kata Anne menambahkan. Tentu dong, jawab Nobi. Nah, sampai lain kali. Ia pun pergi, sambil membimbing Pongo dan dibuntuti oleh Barker dan Growler. Pongo sama sekali tak kepingin pergi dan situ. Ia menarik-narik tangan Nobi persis seperti anak kecil yang bandel. Aku suka pada Nobi dan Pongo, kata Anne. Aku ingin tahu apa kata ibu, jika sampai tahu bahwa kita berkenalan dengan seekor simpanse. Pasti kaget. Sekonyong-konyong Julian kelihatan ragu-ragu. Tidak salahkah tindakannya menyusul sirkus dan membiarkan Anne serta yang lain-lainnya bergaul dengan orang-orang serta binatang yang serba asing itu. Tapi Nobi sangat ramah, dan mereka bisa dengan mudah menjauhi Tiger dan Lou si akrobat cemberut itu. Masih cukupkah persediaan kita untuk makan nanti malam, serta sarapan pagi besok? Tanyanya pada Anne. Soalnya, dekat-dekat sini nampaknya tak ada tempat pertanian yang bisa cepat kita datangi. Tapi kata Nobi, di atas bukit sebelah sana ada satu. Orang-orang sirkus juga mengambil perbekalan dari sana kalau tidak dijual di kota terdekat, rupanya salah seorang dari mereka pergi berbelanja setiap hari. Coba kulihat sebentar dalam tempat penyimpanan, kata Anne sambil bangkit. Sebetulnya ia tahu persis apa yang ada di sana. Tapi ia merasa lebih dewasa dan penting apabila pergi melihat sebentar. Enak rasanya bisa berperasaan seperti itu, apabila biasanya selalu merasa kecil dan paling muda, sementara saudara-saudaranya begitu besar dan banyak sekali yang diketahui mereka. Dan tempat penyimpanan makanan, ia berseru pada saudara-saudaranya, di sini masih ada telur, tomat dan daging yang dimasak tumis. Lalu roti banyak sekali, kemudian kue yang kita beli hari ini, serta mentega 1 pon. Baiklah kalau begitu, kata Julian. Jadi malam ini kita tidak perlu repot-repot pergi ke tempat pertanian. Akhirnya hari gelap juga. Untuk pertama kalinya sejak mereka berangkat, langit malam itu berawan. Tak ada bintang berkelip, dan bulan juga tidak kelihatan. Malam gelap gulita. Sebelum naik ke pembaringan, Julian masih memandang sebentar keluar lewat jendela karavannya. Di luar tidak kelihatan apa-apa, bahkan air danau pun tidak nampak. Julian menutup tubuhnya dengan spray di karavan yang satu lagi. Anne dan George sudah tidur nyenyak. Timmy menempati posnya yang biasa dekat kaki tuannya. Tiba-tiba anjing itu menegakkan telinga. Kepalanya terangkat dengan hati-hati. Kemudian terdengar geraman berat dalam kerongkongannya. Anjing itu mendengar langkah-langkah kaki datang dari dua arah berlainan. Kemudian didengarnya suara-suara orang berbicara, hati-hati sekali, berbisik-bisik pelan. Timmy menggeram lagi, sekali ini agak lebih keras dari tadi. George terbangun, lalu meraih kalung leher anjingnya. Ada apa? Bisiknya. Timmy menajamkan telinga, diikuti oleh tuannya. Kedua-duanya mendengar suara orang-orang yang berbisik di luar. Dengan hati-hati George menyelinap turun dari pembaringan, lalu menuju ke pintu karavan yang setengah terbuka. Ia tidak bisa melihat apa-apa, karena di luar sangat gelap. Set, jangan sampai terdengar mereka, Tim, bisik George. Dan Tim segera mengerti. Ia tidak menggeram lagi, tapi George bisa merasa bulu tengkuk anjingnya berdiri. Suara-suara berbisik itu kedengarannya tidak jauh. Mestinya ada dua orang laki-laki yang sedang bercakap-cakap, demikian pikir George. Kemudian didengarnya bunyi geretan dinyalakan. Berkat nyala api yang sekejap itu ia melihat dua orang laki-laki sedang menghidupkan rokok mereka dari api yang sama. Dan keduanya langsung dikenalinya kembali, Paman Nobi yang julukannya Tiger dan, serta Lou si akrobat cemberut. Apa yang mereka lakukan di situ? Mungkinkah di situ tempat mereka biasa bertemu, atau mungkinkah mereka datang karena hendak mencuri sesuatu dari karavan? George kepingin sekali bisa memberitahu Julian dan Dick. Tapi ia segan keluar, karena khawatir akan terdengar oleh kedua laki-laki itu. Mula-mula ia tak bisa mendengar percakapan mereka, nampaknya sedang memperbincangkan sesuatu dengan serius. Kemudian seorang dari mereka bicara agak keras. Baiklah, jadi soal itu beres.
Kemudian terdengar lagi bunyi langkah orang, sekarang menuju karavan di mana George sedang merunduk sambil mendengarkan. Kedua orang itu berjalan langsung mengarah ke sisinya. Tiba-tiba terdengar seruan kaget tercampur rasa sakit. Orang yang terantuk itu meraba-raba benda yang ditubruknya. Karavan mewah yang tadi sore. Terdengar suara Lou berseru tertahan. Mereka masih di sini, padahal tadi sudah kusuruh pergi. Siapa mereka? Tanya Tiger dan heran. Rupanya hari sudah gelap ketika ia kembali, dan karenanya tidak tahu anak-anak ada di tempat itu. Beberapa orang anak, kenalan Nobi, kata Lou dengan nada marah. Diketoknya dinding karavan keras-keras, sehingga Anne kaget dan terbangun. George juga ikut terlompat karena ketakutan. Tim menggonggong marah. Julian dan Dick terbangun. Dengan segera Julian menyalakan senter, lalu menuju ke pintu. Cahaya senternya menerangi sosok tubuh kedua laki-laki yang berdiri dekat karavan George dan Anne. "Ada apa kalian di situ malam-malam begini?" tanya Julian dengan suara keras. "Ribut-ribut lagi, ayo pergi." Julian keliru mengucapkan kata-kata itu terhadap Dan dan Lou. Keduanya bersifat pemarah, dan beranggapan bahwa tempat perkemahan di situ kepunyaan rombongan sirkus. "Kau kira kau bicara dengan siapa? Hah!" teriak Dan dengan marah. "Kalian yang harus pergi dari sini. Mengerti? Bukankah tadi sore aku sudah bilang kalian harus pergi?" bentak Lou. Ia juga mulai marah. "Kau harus menuruti perintahku, bandit kecil. Kalau tidak akan kukerahkan anjing-anjing biar kalian pontang-panting dikejar mereka." Anne menangis karena takut. George gemetar tubuhnya, karena menahan marah. Tim tak berhenti-hentinya menggeram. Julian membuka mulut lagi. Ia berbicara dengan tenang tapi penuh tekad. "Kami akan berangkat besok pagi, seperti sudah direncanakan. Kalian keliru, jika mengira bisa memaksa kami pergi sekarang juga. Kami berhak untuk berkemah di tempat ini sama saja seperti kalian. Sekarang pergi, dan jangan ganggu kami lagi. Kuhajar kamu nanti, jago kecil," kata Lou mengancam. Ia melepaskan ikat pinggangnya. Saat itu George melepaskan kalung leher Tim yang sedari tadi terus digenggamnya. "Serang mereka, Tim," perintahnya. "Tapi jangan sampai digigit, cukup ditakut-takuti saja." Teriring gonggongan gembira, anjing itu meloncat turun ke tanah dan langsung menerpa kedua laki-laki itu. Ia tahu apa yang diinginkan George agar dilakukan olehnya. Ia tidak menggigit, walau sebenarnya sudah kepingin sekali membenamkan taring-taringnya yang runcing ke paha kedua orang jahat itu. Tapi ia pura-pura hendak menggigit, sambil menggeram-geram. Setengah mati kedua orang itu ketakutan. Lou mengayunkan tinju, seolah-olah hendak membinasakan Tim. Tapi anjing itu tak mempan ancaman yang seperti itu. Disambarnya kaki celana Lou yang sebelah kanan lalu ditariknya kuat-kuat. Celana itu langsung robek sampai ke lutut. "Anjing ini gila," teriak Dan. "Kita pasti disambarnya, jika tidak cepat-cepat pergi. Suruh dia mundur," katanya pada anak-anak. "Kami akan pergi dari sini. Tapi ingat, besok pagi kalian harus betul-betul berangkat. Kalau tidak, kami akan memaksa kalian. Lain kali, pasti kami akan membalas dendam." Ketika melihat kedua laki-laki itu benar-benar akan pergi, George bersiul memanggil Timmy. "Timmy, kemari. Jaga baik-baik, sampai mereka benar-benar sudah pergi. Kalau berani datang lagi, serbu saja." Tapi kedua laki-laki itu segera pergi, dan tak ada yang bisa menyebabkan mereka datang kembali. Mereka sudah jera berhadapan satu kali dengan Timmy malam itu.